Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Anda sedang berada di situs kami untuk belajar dan memahami homiletika atau ilmu berkhotbah. Sumber dari Homiletika Praktis 2022 ini berasal dari Homiletika atau Preaching Internasional. Marilah kita mulai belajar dan memahami secara praktis homiletika atau ilmu berkhotbah ini, sehingga suatu saat nanti Anda bisa juga mengajar bagaimana berkhotbah dengan benar dan penuh kuasa. Homiletika, bahasa Yunani kuno homiletikos dari homilos, yang merupakan suatu karya berbicara secara spesifik yang ditujukan kepada orang banyak, publik atau umum. Orang yang mempelajari serta mempraktikkan. Homiletika disebut homilis, atau lebih sering disebut pengkhotbah. Dengan perkataan lain, khotbah merupakan perundingan, penguraian dan berbicara di hadapan orang banyak, dengan satu arah, atau monolog, dan dua arah, atau dialog. Next. Ada persyaratan khusus untuk menyampaikan khotbah, agar khotbah tentang Injil keselamatan dapat disajikan dengan cara yang benar, terang, nyata dan penuh kuasa. Next. Peringatan untuk pengkhotbah. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Timotius 4, ayat 16. Tugas utama seorang pengkhotbah adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau Alkitab, kepada semua orang yang merindukan keselamatan. Salah satu metode penyampaian firman Tuhan adalah melalui khotbah, baik khotbah di atas mimbar, di gereja, khotbah di televisi, di radio, persekutuan doa, atau forum-forum lainnya. Marilah kita mulai belajar dan memahami secara praktis homiletika atau ilmu berkhotbah ini, sehingga suatu saat nanti Anda bisa juga mengajar bagaimana berkhotbah dengan benar dan penuh kuasa. Yang pertama adalah 4 dasar berkhotbah. Yang kedua adalah 4 metode atau cara berkhotbah. Yang ketiga adalah 6 sifat atau tujuan khotbah dan yang keempat adalah 7 langkah untuk mempersiapkan kerangka khotbah yang lengkap. Bagi Anda yang ingin langsung kepada pokok bahasan atau pemahaman bisa langsung menekan link A, link B, link C atau link D atau melanjutkan di bagian introduction ini. Ini juga merupakan gambaran lengkap dari homiletika dalam bentuk gambar atau logo. Ya. Yang pertama adalah 4 dasar berkhotbah. Yang kedua adalah 4 metode atau cara berkhotbah. Yang ketiga adalah 6 sifat atau tujuan khotbah dan yang keempat adalah 7 langkah untuk mempersiapkan kerangka khotbah yang lengkap. Bagi Anda yang ingin langsung kepada pokok bahasan atau pemahaman bisa langsung menekan link A, link B, link C atau link D atau melanjutkan di bagian introduction ini. Mari kita ulangi lagi keempat hal itu, yaitu ada 4 persyaratan untuk menyampaikan khotbah, yaitu A. Dasar berkhotbah, B. Metode berkhotbah, C. 6 sifat berkhotbah, D. Menyusun kerangka khotbah. Bagi Anda yang ingin langsung kepada pokok bahasan atau pemahaman bisa langsung menekan link A, link B, link C atau link D atau melanjutkan di bagian introduction ini. Mari kita ulangi lagi keempat hal itu, yaitu sedikit mengenal 4 dasar berkhotbah di bagian perkenalan sebagai berikut. Lanjut. Mari kita ulangi lagi keempat hal itu, yaitu Keempat dasar berkhotbah itu adalah B. Benar, J. Jelas, M. Menarik dan R. Relevan. kebenaran tentang apa, yaitu kebenaran tentang firman Tuhan, kebenaran tentang Allah itu esa, kebenaran tentang gereja Tuhan, bahkan kebenaran tentang kehidupan sang pengkhotbah, dan masih banyak lagi. Kejelasan tentang apa, yaitu kejelasan tentang isi khotbahnya, sejelas kitab Ibrani di Perjanjian Lama serta sejelas kitab Yunani di Perjanjian Baru. Supaya khotbahnya menarik, maka khotbah dibawakan dalam bentuk cerita atau ilustrasi tentang orang terkenal,
menggunakan beragam analogi, dirajut dengan bantuan visual atau PowerPoint, serta menyajikan data statistik yang penting. Sudah seharusnya khotbah yang dibawakan ada relevansinya dari apa yang diceritakan dalam Alkitab dengan kehidupan masa kini. Sedikit mengenal 4 metode atau model atau cara berkhotbah. Di bagian perkenalan sebagai berikut. B. Ada 4 metode dari isi khotbah, yaitu topikal, tekstual, eksposisi, dan narasi. Sedikit di bagian perkenalan ini, mengenal 6 sifat atau tujuan berkhotbah sebagai berikut. Lanjut. Bagian C ada 6 sifat-sifat khotbah yaitu 1. Khotbah bersifat pengajaran. 2. Khotbah bersifat nasihat. 3. Khotbah bersifat peringatan. 4. Khotbah bersifat teguran. 5. Khotbah bersifat penghiburan. 6. Khotbah bersifat perdebatan atau apologet. Next. Sedikit di bagian perkenalan ini, mengenal 7 langkah mempersiapkan kerangka berkhotbah sebagai berikut. Di bagian akhir dari pengenalan ini, atau introduction ini, kita ulangi kembali yaitu. Bagi Anda yang ingin langsung kepada pokok bahasan atau pemahaman bisa langsung menekan link A, link B, link C atau link D atau melanjutkan di bagian introduction ini. Bagian terakhir dari persyaratan berkhotbah adalah D. Kerangka khotbah. Untuk proses persiapan naskah khotbah, yaitu eksegesis, ide utama tema, ide utama khotbah, dan ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Semua makhluk hidup memerlukan kerangka. Khotbah perlu juga sih, lalu apa 3 pertanyaan yang penting itu ya? 1. Apa yang akan saya khotbahkan kepada jemaat? 2. Apa yang Tuhan kehendaki untuk saya sampaikan? 3. Apakah yang paling mendesak dan dibutuhkan oleh pendengar, atau tren masa kini yang akan saya khotbahkan? Mengapa kerangka khotbah itu penting? Karena 1. Menunjukkan seluruh isi khotbah. 2. Memperjelas bagian-bagian yang paling penting dari yang kurang penting. 3. Menolong kita meletakkan bagian-bagian khotbah dalam urutan yang sesuai. 4. Menunjukkan di mana Anda membutuhkan materi pendukung. Demikianlah pengenalan atau introduksi homiletika praktis ini untuk dipelajari dan dipahami di bagian terakhir ini. Demikianlah sampai bagian terakhir dari penjelasan perkenalan atau introduction ini. Sampai jumpa nanti di sesi-sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.